Bagaimanakah harusnya suasana kelasnya itu? Bahkan bersih. Kan bersih apa lagi? Nyaman apa lagi? Rapi. Kenapa kok harus bersih? Harus nyaman, harus rapi. Kenapa? Supaya? Iya benar, supaya kita betah di bidang kelas. Bagaimana caranya supaya kita bisa terus bersih kelasnya? Harusnya apa? Harus apa? Harus tiket setiap hari. Ada jadwalnya kan ya? Nah, untuk itu hari ini kita buat yang namanya kesepakatan kelas. Oke? Kita buat kesepakatan kelas. Tadi gunakan bagi kertas ya. Isi ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, Kakak Menghargai pendapatnya teman. oleh pendapat teman. Oke. Nah, sekarang kita rumuskan. Oke, diagram kelasnya kita bersama-sama. Sini, memakai seragam lengkap datang tepat waktu. Dan ini termasuk sikap tertib. Kemudian menyapa teman dan guru. Kenapa ini anak-anak? Menghormati. Mengembalikan barang yang dipinjam teman. Tanggung jawab. Juga ada. Oke, cara bergantian nanti bertanda tangan ya. Jadi kalian sepakat dengan keyakinan kelas ini. Saya senang dan sangat tertantang membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas. Oke. Senang sekali. Oke. Karena keyakinan kelas sangat penting. Keyakinan kelas sangat penting. Agar teman-teman bisa saling menghargai dan kelasnya bisa lebih tertib. Ya. Biar bisa menjadi teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kupang 2 Bapak Saryono SPD SD yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kupang 2 yang saya hormati,
Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SDN Kupang Tua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan bimbingan, yang sudah memberikan petunjuk jalan yang benar, yaitu yang berupa aqidul Islam. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada baginda besok di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kupang Tua yang saya hormati, kita berkumpul di aula SDN Kupang Tua pada pagi hari ini dalam acara yaitu pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif SDN Kupang Tua Jetis. Sebelumnya marilah kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dan dengan lancar dan kita dapat memperoleh pemahaman yang positif. Ala hadiniya fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, acara pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang pertama satu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga yaitu pemaparan materi, dan yang keempat penutup atau doa. Untuk acara pertama sudah kita buka bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Oleh karena itu marilah kita ikuti acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Saryono SPDSD kami persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu guru keluarga besar SDN Kupang Tua yang kami hormati, pada acara kali ini adalah pemaparan pengimbasan tentang hasil yang diperoleh oleh teman guru kita yang ikut di guru penggerak yang telah melaksanakan kegiatan selama sekitar 2 bulan berjalan dan telah mendapatkan beberapa pengalaman, pengetahuan serta ilmu-ilmu yang perlu diimbaskan kepada panjenengan, sedangkan juga perlu penerapan kepada anak-anak, yaitu pendidikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua ini tentang budaya positif yang bila kita terapkan di dalam pembelajaran atau dalam mendidik anak-anak tentunya akan memperoleh dampak yang positif terhadap pertumbuhan perkembangan dari anak didik kita. Nah, oleh karena itu ilmunya akan diimbaskan kepada panjenengan dan kita semuanya di SDN Kupang Tua nantinya akan bisa melaksanakan sesuai dengan harapan yang digariskan di kurikulum, harapan yang digariskan di undang-undang pendidikan, dan apa yang diharapkan oleh wali murid masyarakat kita sekitar. Juga harapan kita agar anak-anak berkembang sesuai dengan kemampuannya yang ada di dalam diri anak, sehingga pada akhirnya pendidikan kita akan bermutu. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan, dan kami berharap kegiatan ini akan memberikan dampak
kepada khususnya ke anak-anak didik kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi kita beri dukungan moral kepada teman kita yang mengikuti kegiatan program guru penggerak. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi pengembangan pengembasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Selamat datang guru hebat nggih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, waktunya nggih untuk hadir dalam kegiatan dalam rangka gawe saya ini ya. Sekedar informasi saja bahwasannya dalam pendidikan guru penggerak ini yang akan berjalan sekitar 6 bulan, yang sudah saya lalui 2 bulan, jadi kurang 4 bulan lagi Bapak Ibu. Itu memang dikelompokkan dalam satu kecamatan. Jadi dalam satu kelas, kebetulan saya kelas 182, Kecamatan Jetis ada 5 Bapak Ibu guru CGP berdampingan dengan Kecamatan Jatirejo. Jadi satu kelas ada 10 Bapak Ibu CGP. Untuk teman-teman CGP lain dari Kecamatan Jetis, ada yang dari jenjang SD, SMP, bahkan dari SMK. Ya. CGP tersebut belajar di bawah naungan oleh pengajar praktik Bu Tri Rahaju, Kepala SDN Mojo Lebak, yang sudah pernah datang ke sini. Beliau nantinya akan datang ke sini 1 bulan sekali untuk meninjau praktek kegiatan aksi nyata saya. Apakah sudah berjalan, apakah ada kendala, diskusi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yakni ada fasilitator, yakni Bapak Slamet Haryono. Jadi beliau ini merupakan pengawas tingkat SMK daerah Kabupaten Nganjuk. Kami pun CGP belum pernah bertemu beliau secara langsung. Jadi secara virtual saja melalui Zoom seminggu 2 kali. Nah, beliau inilah yang menilai tugas-tugas serta aksi nyata kami Bapak Ibu CGP. Untuk tujuannya tadi sudah dipaparkan ya. Yang pertama, implementasi atau menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang sudah dijalankan di kelas. Yang kedua, setelah diterapkan kemudian diimbaskan, disalurkan ilmunya tersebut kepada teman-teman guru di sekolah. Nah, dalam kegiatan ini, konsep inti dari modul budaya positif ini yang akan diimbaskan yakni perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kemudian posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Jadi beberapa konsep inti nanti yang akan kita bicarakan, diskusikan untuk kedepannya. Jadi dalam modul 1 yang sudah dijalankan selama 2 bulan ini terdiri dari 4 submodul nih Bapak Ibu nih. Modul 1.1 tentang filosofi KHD Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika di kurikulum Merdeka itu memang
filosofi paradigma pembelajarannya itu mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2 tentang nilai peran guru penggerak itu apa saja. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak itu apa ke depannya. Dan yang terakhir, ini modul 1.4 budaya positif yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelum menuju ke modul 1.4 budaya positif, alangkah baiknya saya jelaskan sedikit modul 1.1 hingga 1.3 karena ini saling berkaitan. Nah, untuk modul 1.1 yakni tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan itu adalah menuntun. Apa maksudnya menuntun? Menuntun di sini maksudnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi anak itu dari lahir memang sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian kita sebagai pendidik, sebagai guru harus menyeimbangkan kodrat tersebut. Tujuannya untuk apa? Tak lain tak bukan adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Mengapa sebagai seorang petani? Karena petani itu hanya bisa menanam, ya, menyediakan lahan, memberikan pupuk, memberikan air. Benihnya, jagung, padinya itu diibaratkan sebagai seorang siswa. Jadi nanti tumbuhnya padi, tumbuhnya jagung seperti apa? Kan berbeda-beda Bapak Ibu. Lah itu dibaca sebagai seorang siswa. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpusat pada murid. Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya di kelas, pasti sudah melakukannya. Pendidikan yang berpusat pada murid, kalau dulu istilahnya itu student center, ya. Nanti. Lanjut ke modul 1.2. Beranjak dari modul 1.1 bahwasanya pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar dapat menuntun tumbuh kembangnya siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru tersebut harus memiliki nilai dan perannya. Untuk nilai dan perannya itu apa saja? Di sini sudah terpaparkan. Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, kolaboratif, kerjasama. Yang ketiga, berinovasi. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, reflektif, mengevaluasi. Kemudian perannya, apa saja peran guru penggerak ini? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi hingga menggerakkan komunitas praktisi. Nah, untuk modul 1.3 ini, karena tadi pembelajaran berpihak pada murid sudah terlaksana dan nilai dan peran guru penggeraknya sudah diketahui, maka dapat diwujudkan visi. Visi itu apa nih Bapak Ibu? Visi itu apa nih? Visi misi. Di kantor ada ya, visi misi terpanjang besar, visi misi sekolah. Visi itu mimpi, harapan ke depannya. Harapan ke depannya guru itu seperti apa? Ingin menjadikan murid itu seperti apa? Mantan. Nah, ini masuk ke modul 1.4. Setelah mengetahui tadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai peran guru penggerak dan visi yang dimiliki guru, maka tujuan akhirnya nanti dapat menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah. Nah, di sini ada sedikit kegiatan perubahan paradigma untuk poin yang pertama ya. Kegiatan kepalan tangan. Jadi ada A dan B, menyobek secari kertas atau mungkin bisa diangen-angen.
benda atau sesuatu hal yang Bapak Ibu anggap paling penting, yang paling penting, yang berharga menurut Bapak Ibu. Oke. Kemudian nanti ada salah satu atau dua dari teman kita yang akan membujuk, boleh tidak benda berharga tersebut diberikan. Kira-kira coba Bapak Ibu pikirkan satu benda ataupun hal berharga di dunia ini yang Bapak Ibu pikirkan apa? Oke. Sampun terpikirkan satu yang paling berharga. Ya, nggih. Sekarang saya coba bujuk nggih Bapak Ibu. Pak Rokim nggih. Bu Lilis? Nggih Pak Rokim. Pak Rokim, saya bujuk nggih. Boleh dibujuk, boleh diancam, boleh dimarah-marahi, pokoknya bagaimana caranya biar mau diberikan ke saya. Pak Rokim, apa sih benda berharga itu Pak Rokim? Boleh nggak saya kasih uang 1 M? Oh, nggak boleh. Nggak boleh Pak Rokim. Boleh. 2 M Pak Rokim. Boleh. 2 M loh Pak Rokim, bisa beli sawah, bisa segalanya loh. Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Gak boleh. Dibujuk tidak mau. Sekarang saya ancam nih Bapak Ibu. Saya bawa pisau Pak Rokim. Gimana? Mana pisaunya? Ini sebagai pisau. Diancam juga tidak mau. Dibujuk, diancam tidak mau. Ya. Apa maksudnya kegiatan ini? Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu guru akan membuka tangan tersebut jika hal tersebut berharga buat Bapak Ibu guru? Contohnya tadi Pak Rokim tidak mau membukanya, meskipun sudah dibujuk, dikasih uang, diancam juga tidak mau. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang dapat mengontrol diri kita Bapak Ibu? Siapa nih? Nggih, betul sekali, diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang bisa mengontrol itu. Lah, inilah peran kita sebagai guru. Kita terapkan ke anak-anak juga. Anak juga memiliki kontrol sendiri. Selanjutnya ada psikiater dan pendidik dari Dr. William Glasser memaknai bahwa ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Guru itu dapat mengontrol muridnya. Ya, padahal tadi sudah dipraktekkan, ya, bahwa murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena banyak orang dewasa, termasuk saya sebagai orang tua, sebagai ibu, yang percaya bahwa anak kita mengetahui apa yang terbaik untuk anak kita. Nah, di sini saya kutip pernyataan di buku Ki Hajar Dewantara bahwasannya bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan-lahan, sedikit-sedikit, maka kita perlu mengubah sikap atau perilaku diri kita sendiri. Jadi untuk mengubah sesuatu, mulailah dari hal kecil dari diri kita sendiri. Nah, sekarang menuju ke disiplin. Biasanya Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin itu apa yang berada di benak Bapak Ibu? Mendengar kata disiplin. Patuh, nggih. Kaku, nggih. Sesuai aturan, nggih. Di sini sudah saya paparkan nggih. Disiplin, tata tertib, teratur, hukuman, kepatuhan. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strateginya yaitu dengan meninjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah disiplin di sekolah kita sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung disiplin itu dimaknai dengan ketidaknyamanan, gitu. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa kurikulum merdeka
Kenapa kok dinamakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu guru? Merdeka. Merdeka berarti bebas memilih. Nggih. Ada lagi yang lain? Merdeka, bebas. Nggih. Jadi memang di kurikulum merdeka itu gurunya berhak merdeka untuk menentukan TP, tujuan pembelajarannya mana yang akan diajarkan ke siswa. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu TP, tujuan pembelajaran itu memang ada banyak. Gurunya milih sendiri yang cocok, yang sesuai dengan karakteristik siswa di sekolah kita itu yang mana. Karena antar sekolah SD Kupang 2 mungkin dengan sekolah yang lain, ya sekolah internasional mungkin pasti berbeda, mantan. Lah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan motivasi yang muncul itu adalah motivasi dalam diri sendiri, yakni motivasi intrinsik, bukan dari orang lain atau dari luar atau ekstrinsik. Nah, beranjak ke poin selanjutnya, yakni nilai kebajikan universal. Disiplin itu kan sebagai bentuk kontrol diri, yakni belajar untuk mengontrol diri kita untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia ini tersebut kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang mungkin Bapak Ibu guru sudah terapkan ke anak-anak? Nilai kebaikan apa? Oke. Nilai-nilai kebaikan yang sudah diimbaskan ke anak-anak dalam pembelajaran boleh, dalam kegiatan upacara ekstrakurikuler boleh. Yes, kebiasaan berdoa. Berarti nilai apa itu Bapak Ibu? Religius. Setelah kita senam pagi, itu kan biasanya anak-anak kan berkumpul nih. Ya, dikumpulkan, kemudian anak-anak menyanyikan salah satu lagu nasional. Menyanyikan salah satu lagu nasional itu merupakan salah satu nilai kebajikan. Nilai kebajikan berkebinekaan global. Ya. Kemudian setelah itu memandang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu juga nilai religius. Sebenarnya di sekolah kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Di sini kalau di dalam kurikulum merdeka itu ada khusus yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya. Bu Kartini mungkin sudah hafal ya. 6 profil pelajar Pancasila. Ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensinya ke arah religius. Ya. Yang kedua, bernalar kritis. Anak-anak dibiasakan untuk bertanya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Salah satunya tadi menyanyikan salah satu lagu nasional. Kemudian bergotong royong, kerjasama yang sering kita lakukan Jumat bersih, ya Bapak Ibu. Kemudian mandiri dan kreatif. Mungkin ketika pembelajaran seni budaya atau prakarya, anak-anak membuat kerajinan seperti itu. Nilai yang lain yaitu nilai empati, peduli. Kemudian kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan nilai-nilai keadilan. Nah, di sini saya berikan contoh nilai kebajikan yang sudah ada di sekolah kita. Yang pertama, kreatif. Ini contoh. Anak-anak membuat suatu kerajinan, ya. Kemudian yang kedua, gotong royong. Biasanya anak-anak itu tanpa disuruh, itu biasanya berawumbul ya mau. Malah kebanyakan anak-anak itu malah royokan ya Bapak Ibu. Kalau diajak kerja bakti atau apapun itu. Kemudian yang ketiga, rasa nasionalis tadi berkebinekaan. Salah satunya yaitu mengikuti upacara bendera. Nilai kebajikan yang lain, religius. Setiap selesai pembelajaran agama, sholat zuhur berjamaah, ya.
Alhamdulillah juga sudah berjalan dengan efektif. Kemudian tanggung jawab. Di sini anak-anak diberikan peran, ya. Diberikan peran tanggung jawab sebagai pembina petugas upacara. Petugas upacara. Di situ muncullah rasa tanggung jawabnya dia. Bahwasanya apakah dia bisa mengemban tugasnya dengan baik dan benar. Kemudian empati atau peduli. Setiap Jumat, ya, kita akan mengadakan Jumat Kaleng, ya, amal. Ya, seperti itu. Lanjut ke yang kedua, motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku. Manusia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Menurut Diana Goshen, yang pertama, orang melakukan sesuatu, motivasinya ada 3, yakni ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, akan dia mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, manakah yang menurut Bapak Ibu yang mendasari perilaku anak-anak di sekolah kita? Bundi? Yang kedua dan ketiga, untuk mendapatkan imbalan, ya, penghargaan, ya. Jadi biasanya memang di kelas itu mungkin ada sistem reward, nonton dikasih bintang, kemudian dikasih senyum, smile, nonton, ya. Si anak mungkin ingin menyelesaikan tugasnya secara cepat, buru-buru, karena kepingin mendapatkan bintang tersebut, nonton, ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini biasanya anak-anak yang memang sudah mengerti, sudah paham bahwasanya belajar itu penting. Nah, motivasi ada 2 nih, motivasi dari dalam diri, internal, kemudian motivasi dari luar atau eksternal. Sekarang yang motivasi eksternal dulu, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa ya yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Okay. Oh, karena nanti diceng-cengin temanku nih gak ngerjakan. Berarti kan karena orang lain. Iya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari Bapak Ibu gurunya. Kalau nilaiku 100 nanti aku dapat hadiah dari ibuku misalkan seperti itu, atau dapatkan reward dari Bapak Ibu guru. Berarti motivasinya dari mana itu Bapak Ibu guru? Luar apa dalam? Dari luar. Okay. Kemudian yang terakhir, motivasi internal. Ya, ini untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini memang yang paling sulit ya Bapak Ibu guru, untuk menumbuhkan motivasi internal dari siswa kita. Dari motivasi internal tersebut, tujuannya adalah untuk mengarahkan disiplin positif siswa. Tujuan dari disiplin positif ini untuk apa? Ya, ini untuk menanamkan motivasi yang dari dalam siswa tersebut, sehingga mereka itu tetap berperilaku baik, tetap tekun, tetap belajar, meskipun tidak ada penghargaan maupun meskipun tidak ada hukuman dari Bapak Ibu guru. Kesadaran dari anak-anak inilah yang harus kita tumbuhkan. Beranjak ke poin ketiga, yakni hukuman atau konsekuensi. Ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, di sini. Ini dilansir dari buku restitusi, ya. Buku restitusi Diana Goshen tadi, bedanya hukuman sama konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu tersebut memang harus terjadi. Kemudian hukuman itu secara paksaan oleh satu pihak. Sedangkan kalau konsekuensi, memang stimulus dari tanggapan kedua belah pihak. Kemudian dari hukuman tersebut, anak itu akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak tersebut akan belajar
untuk mematuhi peraturan yang ada. Saya berikan contohnya. Nah, di sini. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga konsekuensi. Dari sini bisa kita lihat perbedaannya, bahwa antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu antara pelanggaran dan konsekuensi yang diberikan itu tidak nyambung. Kalau konsekuensi, apa yang kamu lakukan salah, itulah yang kamu ganti. Sekarang lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Karena tadi sudah belajar tentang motivasi, tentang konsekuensi dan hukuman, beranjak ke restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Bagaimana caranya itu? Yang pertama, kita cari solusinya untuk masalah mereka, kemudian membantu memikirkan akan jadi orang seperti apa mereka ke depannya. Kemudian mereka harus memperlakukan orang lainnya seperti apa. Jadi didiskusikan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian bukan untuk paksaan, fokusnya pada solusi, bukan masalah. Kemudian dapat mengembalikan murid yang berbuat salah tersebut kepada kelompoknya. Setelah mengetahui restitusi, yakni lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, kalau Bapak Ibu guru, itu menyebutnya peraturan kelas, tata tertib. Ada di kelas nih, tata tertib. Kalau di saya dulu, tata tertib seperti ini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas ya. Tidak boleh makan saat pelajaran, seperti itu. Nah, kalau di sini peraturan kelasnya itu diganti nama menjadi keyakinan kelas. Apa yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas itu? Kalau keyakinan kelas itu kata-katanya positif, kata-katanya positif. Jadi kata-kata tidak atau jangan itu kalau bisa dihilangkan. Jadi menggunakan kata-kata positif. Contohnya di sini menghormati orang lain. Nah, kalau mungkin di tata tertib sebelumnya, saya menggunakan kata-kata tidak boleh, diganti dengan kata yang lain yang lebih positif, menghormati orang lain. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat menggunakan motor, Bapak Ibu? Kenapa kok pakai motor itu harus menggunakan helm? Samanya dengan mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan sewaktu-waktu. Kalau tadi menggunakan helm untuk keselamatan diri kita. Sedangkan untuk cuci tangan pakai masker adalah untuk kesehatan kita. Nah, nilai-nilai keselamatan, kemudian kesehatan ini yang disebut dengan keyakinan. Jadi nilai-nilainya itu bersifat universal. Meskipun dari berbeda negara, berbeda suku maupun berbeda agama akan sepakat akan nilai-nilai tersebut. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas tadi sudah saya jelaskan berupa pernyataan-pernyataan positif yang universal. Kemudian hendaknya pernyataan tersebut tidak terlalu panjang sehingga dapat diingat oleh anak-anak
Kemudian setelah dibuat, mungkin bisa didesain atau mungkin diketik dan dipajang di tempat yang bisa dilihat. Ini contoh, ada keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Contohnya untuk yang kelas 1. Untuk yang kelas 5, selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain, senantiasa membantu. Nah, ini merupakan dokumentasi saya pribadi tentang pembentukan keyakinan kelas. Pertama, kita jelaskan dulu ke anak-anak keyakinan kelas itu seperti apa, kemudian menggunakan kalimatnya bagaimana. Kemudian saya berikan kertas warna-warni, ngoten nggih. Jadi anak-anak itu bebas mau menuliskan apapun, dia mau menentukan keyakinan kelasnya seperti apa. Sambil kita pantau. Kemudian setelah anak-anak menuliskan, ditempel, ditempel secara bergantian. Setelah ditempel, kemudian kita rumuskan. Mungkin dari keyakinan kelas yang sudah dituliskan oleh anak-anak tersebut ada yang sama, atau mungkin namanya anak-anak, kata-katanya mungkin terlalu panjang, itu bisa kita rumuskan kembali bersama-sama dengan anak. Setelah dirumuskan, disepakati, baru nanti bisa ditandatangani. Bahwasannya anak-anak juga dilibatkan di sini nih. Karena pengalaman saya, tata tertib peraturan itu saya yang buat sendiri nih. Kalau saya nih, awal pelajaran itu saya yang buat sendiri. Anak-anak ini peraturan kelasnya ini. Jadi anak-anak tahunya beres, ngerti nggih. Ya, untuk yang ini keyakinan kelas itu anak-anak dilibatkan. Ngerti. Ini contoh keyakinan kelas sudah saya buat, kemudian saya desain. Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Itu kan nanti bisa dijabarkan ke buang sampah pada tempatnya, ngerti. Yang kedua, menjaga ketertiban kelas dan tanggung jawab. Bisa dijabarkan menjadi nggak boleh gaduh atau ramai ketika pelajaran. Yang ketiga, bergotong royong melaksanakan piket sesuai jadwal. Jadi sesuai jadwal piketnya bersama-sama dengan teman yang lain untuk membersihkan kelas. Saling menghormati sesama teman dan melaksanakan Jumat berkah, Jumat sedekah. Ini. Nah, selain keyakinan kelas, kemudian saya juga ini membuat 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Meskipun sebenarnya ini sudah umum sekali ya Bapak Ibu, bahwasanya senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan anak-anak alhamdulillah di sekolah kita itu kita baru belum jalan sepeda ya. Itu sudah dikerubungi. Tadi pagi saja Bu Lilis Sik, aku mau absen dulu. Sik nak, Bu Lilis belum absen. Ya. Berarti pembiasaan budaya positif ini sudah terlaksana seperti itu. Kemudian selain itu pulang sekolah juga begitu. Bukan hanya saling sama gurunya saja, tetapi semua Bapak Ibu guru yang ada di kantor dan di kelas yang lain. Selanjutnya menerapkan kata sakti, permisi, minta tolong, maaf, dan terima kasih. Ini yang masih BRG buat saya pribadi. Anak-anak untuk bilang minta maaf itu loh sulit kalau tidak terbiasa. Tolong juga begitu. Nah, ini salah dokumentasi. Nah, ya. Kadang itu belum sampai pagar ya, anak sudah berlarian dari dalam kelas. Nonton. Kalau yang ini budaya positif yaitu sebelum masuk ke kelas
ini berbaris terlebih dahulu, ya. Kemudian biasanya anak-anak membaca ini Pancasila 1-5 gitu. Nggih, yang medium anak-anak, Pak. Nggih. Kemudian budaya positif yang lain ini juga sempat terekam, gotong royong nggih Bapak Ibu nggih. Anak-anak itu tanpa diminta itu sudah ini waktu 17 Agustus nggih. Nggih. Peringatan 17 Agustus. Kemudian pulang sekolah juga salim. Nonton. Nah, dari nilai tersebut anak-anak jadi tahu ya keyakinan tugasnya masing-masing. Jadi tahu mana tuh guru tugasnya apa saja dan murid itu tugasnya apa saja. Murid tugasnya belajar, kemudian bertanya jika tidak paham, mengikuti keyakinan kelas, mendengarkan, sedangkan guru mendidik, memberikan nilai, mengatur kelas, dan menjalankan keyakinan kelas. Diharapkan jika anak-anak sudah mengetahui tugasnya masing-masing dan memahami keyakinan masing-masing, anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena motivasi dalam dirinya sendiri. Tujuannya kan seperti itu, nanti arahnya ke depannya seperti itu. Jadi bukan karena gurunya, bukan karena orang lain. Yang kelima, yakni kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu karena memiliki tujuan tertentu. Biasanya memiliki tujuan tertentu itu karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa saja? Yakni kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih. Ini contoh di kelas saya ada salah satu siswa laki-laki. Setelah saya telusuri, ternyata memang orang tuanya itu broken home. Ya. Jadi anaknya di kelas itu kebutuhan dasarnya kan berarti kurang terpenuhi. Kasih sayangnya kurang terpenuhi dari orang tua. Ya. Jadi ketika di kelas dia cari perhatian ke teman-temannya maupun ke gurunya. Seperti itu. Yang kedua, kebebasan. Ini biasanya anak-anak yang tidak suka di dalam kelas. Ya, yang sukanya di luar, diluk-diluk, cuci tangan, pipis, ya, merasa jenuh di dalam kelas. Yang kedua, kebutuhan kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini biasanya anak-anak yang kelas besar ya biasanya ini, yang merasa bahwa dirinya itu berkuasa, menenteng itu, ya, paling bisa. Yang terakhir, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan makan, psikologis. Ini tadi sudah saya jelaskan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Makanya kalau di dalam kelas itu suka mungkin karena jenuh menjadi temannya lotean, nonton ya. Suka mencoba-coba. Kemudian tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang lebih menarik. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Bahwasanya mereka tuh masih senang bermain-main, kemudian tertawa karena kodrat anak itu memang bermain. Apalagi kita masih jenjang SD, ya. Jadi pembelajarannya itu kalau di kurikulum merdeka itu pembelajarannya itu kan kalau bisa berpusat pada siswa dan yang menarik bagi anak. Menarik bagi anak
itu bisa dilakukan mungkin dengan metode permainan, atau mungkin yang biasanya di dalam kelas bisa dicoba di luar kelas. Yang keenam, posisi kontrol. Ini terkait dengan posisi guru, ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Bagaimana guru itu mengontrol murid-muridnya. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu sendiri kira-kira berada di posisi yang mana untuk mengontrol siswa-siswinya? Apakah di teman ataukah di pemantau? Pemantau ini biasanya sesuai dengan catatan siswa, nggih. Ataukah manajer? Sebagai teman. Pak Rokib sebagai apa, Pak Rokib? Manajer. Pak Rokib sebagai seorang manajer. Biasanya Bapak Ibu yang sebagai seorang manajer itu biasanya yang sudah harus dimiliki oleh kepala sekolah. Biasanya. Yang pertama, posisi penghukum. Biasanya guru dalam posisi penghukum ini menghukum hukuman fisik. Selain fisik juga verbal, kata-kata yang menyakitkan. Contohnya, biasanya berkata seperti ini. Patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Nah, mengancam itu lebih. Kamu selalu saja salah. Dilolok-no ya. Gitu. Nah, seperti ini biasanya salah satu cara agar pembelajaran bisa berhasil adalah menurut beliau adalah caranya. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Biasanya pada posisi ini itu gurunya akan bersuara lebih lembut, memecah keheningan, anak diam baru bersuara. Kemudian jadi si anak tersebut merasa bersalah, tidak nyaman ataupun rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu, mantan. Atau berapa kali sih Bapak bilang untuk memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tuamu sendiri yang berbuat seperti ini? Nah, jadi pertanyaan tersebut dikembalikan ke anak-anak lagi. Jadi anak mikir dulu, oh iya ya. Jadi anak merasa bersalah. Itu posisi yang kedua. Selanjutnya adalah posisi kontrol teman. Nah, tadi banyak ya Bapak Ibu guru yang berada di posisi kontrol teman. Jadi guru tersebut tidak akan menyakiti siswanya, namun akan tetap berupaya membujuk sebagai posisi teman. Biasanya mereka akan berkata dengan guyonan-guyonan. Ayolah bantu ibu lah, demi ibu gitu. Atau mungkin jangan rame, nanti bunda dimarahi sama kepala sekolah. Nah, seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan gitu. Jadi posisinya seperti kita ngomong sama teman sendiri. Sip. Posisi kontrol keempat yaitu pemantau. Ya, ini pada posisi ini itu pendidik biasanya berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang ada. Peraturannya A, konsekuensinya A juga dijalankan gitu. Contohnya ini, peraturannya apa? Dikembalikan lagi ke anaknya. Misalkan datang terlambat 1 jam. Apa peraturannya? Tidak boleh terlambat. Dikembalikan lagi ke anaknya. Apa yang telah kamu lakukan ini sesuai? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Nah, posisi pemantau ini biasanya mengandalkan catatan atau data yang sudah ada. Posisi kontrol yang kelima terakhir yaitu manajer. Ini Pak Roki manajer, nggih. Posisi ini di mana guru itu berbuat sesuatu bersama siswanya. Jadi bersama-sama sama siswanya saling diskusi. Misalkan terlambat ditanya, alasannya apa terlambat? Gitu nggih. Kemudian misalkan ngantuk Bu, kemarin main HP Bu. Gitu. Sampai jam 12 Bu main HP.
Gitu. Kemudian dikembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Jika sudah buat keyakinan kelasnya, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, sudah kamu tanda tangani, dikembalikan lagi. Kemudian setelah itu dicarikan solusinya. Nah, dalam menerapkan posisi kontrol tersebut, itu bisa melalui yang namanya segitiga restitusi, namanya tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak yang pertamanya melakukan kesalahan atau kegagalan menjadi orang yang lebih baik lagi. Contoh kalimatnya yang bisa kita lakukan adalah, kita bisa kok menyelesaikan ini. Jadi didem-demno dhisik, diilemno dulu. Bapak Ibu tidak tertarik, tidak mau tahu siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin cari tahu solusinya. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Itu posisi menstabilkan identitas. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dikembalikan lagi. Tadi melakukan apa? Kesalahan apa yang sudah dilakukan? Dikembalikan ke keyakinan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Seperti itu. Dan kalimatnya yang bisa diucapkan oleh guru biasanya seperti ini ya. Kamu pasti punya alasan. Jadi ditanyakan alasannya, mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Nah, di sini saya mau memberikan contoh penerapan segitiga restitusi ya. Kebetulan ini merupakan tugas yang saya buat dalam bentuk video. Gak ada suaranya ya. Gak ada suaranya ya. Iya, nyambungnya ke itu. Inge. Jadi ini kasusnya, ini kan skenario nggih Bapak Ibu, bukan beneran nggih, skenario. Anaknya ini makan saat pelajaran. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian ditanyakan validasi kesalahan apa yang sudah dilakukan. Setelah itu menanyakan keyakinannya, sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mantan. Berapa menit Pak Aris? Aku pegel. Nah, ini beberapa dokumentasi aksi nyata pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini praktek IPAS membuat agar-agar. Nggih, praktek wujud zat. Kemudian untuk yang ini ini pengukuran sudut
Nggih, jadi selain mengukur sudut dalam busur, nggih, dalam busur yang kecil itu, jadi memang pembelajarannya ini kan kalau bisa itu yang nyata, ngoten ya. Jadi sudut-sudut yang ada di kelas-kelas itu secara berkelompok diukur. Kemudian yang ini adalah tentang ini IPAS juga. Jadi membawa daun-daun, dedaunan macam-macam bentuk tulang daun. Ngoten. Kemudian yang ini pembelajaran dengan bermain dan pembelajarannya outdoor di luar. Kemudian ini pembelajaran sambil bermain, nggih. Engklek gini. Kemudian ini kreasi membuat poster tentang hemat energi. Kemudian ini pembelajaran dengan menggunakan LCD. Jadi pembelajarannya itu bermacam-macam, nggih, bervariatif. Ini tadi sudah dijelaskan di awal tadi dokumentasinya, pembiasaan sholat zuhur, kemudian gerakan literasi tiap 15 menit sebelum jam pelajaran pertama, kemudian ini gotong royong dan tanggung jawab. Nah, kemudian ini saling, nggih, pagi hari menyambut anak-anak di pagi hari. Nggih. Ini waktu yang ini masih 50% dulu itu, Bang. Nggih, sama termogan. Kemudian ini upacara bendera, mengikuti dengan tertib. Ini pembentukan keyakinan kelas dan ini berdoa sebelum pulang. Nah, sekian, terima kasih. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bu Nana. Tadi kan Bu Nana sudah menjelaskan bahwa di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif dan saya kira itu sangat baik. Tetapi yang ingin saya tanyakan, menurut Bu Nana, setelah melakukan budaya positif di sekolah, hal apa saja yang harus ditingkatkan di sekolah ini? Tentunya akan jadi lebih baik. Terima kasih. Positif. Jadi setelah saya melakukan berbagai aksi nyata, okay, di kelas maupun di sekolah, ini refleksi atau evaluasi yang sudah saya lakukan. Menurut saya terkait pengalaman dan penerapan konsep tersebut sudah terlaksana di sekolah, ya. Tadi yang nilai-nilai kebajikan, ya. Kemudian disiplin positif kan sudah terlaksana di sekolah, ya. Dalam praktek segitiga restitusi selama ini, yang saya dominan adalah memberikan solusinya langsung ke siswa tanpa melibatkan siswanya. Jadi langsung dikasih solusinya seperti ini, gitu. Anak tidak dilibatkan langsung. Kemudian yang ketiga, hal yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah perlu komunikasi, okay? Kemudian kolaborasi, kerjasama antara guru, kemudian wali murid, okay? Dan kerjasama dengan semua warga sekolah. Bapak Ibu ada yang perlu ditambahkan mungkin, Pak Saryono mau menambahkan, atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain mau berdiskusi bersama tentang pelaksanaan disiplin positif. Nggih. Bapak Ibu, Penguatan. kita sudah mengikuti paparan dari Bu Suatu Prasana, guru kelas 4 yang telah mengikuti guru penggerak dengan panjang lebar. Tentunya di dalam pembelajaran di kelas, walaupun ini masih kelas 4 dan insya Allah akan tahun depan juga akan dikembangkan ke kelas 2 dan 5. Sehingga kelas 2 dan 5 siap-siap untuk menggunakan kurikulum Merdeka.
pembelajarannya tentunya disesuaikan dengan karakter anak. Modelnya bisa seperti yang sedikit dipaparkan tadi, bukan berarti harus seperti itu, jadi bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu kreasinya gimana. Semuanya tentunya demi anak-anak. Nah tentunya ini kayak saya dulu itu sering ngangen-ngangen beli manis. Oh masih boleh, tapi ke sopan santun dari situ. Sehingga cuma dibaca salam, senyum, salam, sopan santun, kapan-kapan dan empat kata sakti tadi seperti yang ajarannya Kanjeng Nabi gitu. Sewu, Allah, ngapunten, dan nah ini perlu dikenalkan ke anak sehingga anak tidak merasa tinggi hati, sok perintah, kayak perintah tapi sih kita tolong. Itu Bapak Ibu mudah-mudahan aja bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi anak didik kita yang akan mendasari dari anak-anak untuk kehidupan ke depan. Itu dari saya, mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas penguatannya yang telah diberikan. Selanjutnya nutup ya. Acara selanjutnya penutupan. Parakin doa. Meeting kelasnya masing-masing apa meeting ten niku meeting. Alhamdulillah untuk acara pemberian materi pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sudah kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Uswatun Hasanah dapat kita pahami dan dapat kita amalkan, kita terapkan kepada anak didik kita sehingga nantinya sesuai dengan tujuan dari pembelajaran di SDN Kopando. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Ala dini abdul ini adin salihah al-fatihah. Ma'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan yu'adini an'a wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisidil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan tadi untuk saya sebagai Dokumentasi foto bersama pembawa acara pada kegiatan ini, apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu mau dokumentasi foto bersama. Mboten napa-napa niku mau. Nggih. Bawanya niki saged ta. Ngandhape kok niku wen. Oh.
Alhamdulillah waktu yang diberikan pada saya setelah mendengarkan dan mengikuti apa yang Ibu sampaikan tentang pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah, insya Allah itu akan berdampak bagus pada siswa kita, akan menumbuhkan rasa disiplin, yang mana disiplin itu akan tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Kalau ini sudah terjadi, insya Allah murid itu atau siswa itu akan lebih mudah mengerti apa tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Itu saja. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.